Yes, ketemu lagi di Offside Duo episode Champione, ole ole ole. Biar anak kecil Champione, kayak masuk ke toko mainan gitu. Juara setelah 22 tahun dirayakan kok. Selalu dah. Kayak juara corner kick. Kayak video dulu. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Gue gak enjoy. Gue males banget sih lihat backgroundnya nih, anjing Arsenal semua. Tapi Gue sih happy Arsenal juara, tapi dibilang enjoy enggak main kayak begini. Be grateful coach, enjoy the moment. Gue grateful absolutely, tapi enggak dengan pelatih katro. Hidup Arteta. hidup. Tapi ini menurut gue season yang sangat gila ya, karena bener-bener roller coaster buat beberapa tim juga, termasuk Liverpool, termasuk Spurs ya. Tapi kalau Spurs mah musim lalu juga peringkat 17. Ya, sama ya, persis ya. Persis. Persis. Cuman lu bisa survive lagi gitu loh. Anjing bisa dua musim beruntun. Iya. Kalau MU udah ada perbaikan ke peringkat ketiga, Spurs masih peringkat 17. Chelsea dari juara dunia jadi juara 10. KJD. Bener-bener roller coaster. Newcastle yang tadinya sempat ke Eropa, sekarang terlempar ke peringkat ke-12. Villa juga turun, cuman gue gak nyangka sih Liverpool sih jelek banget tuh. Villa oke lah, Villa tetap ada di jalur Liga Champions. Liverpool jelek tapi minimal masih main Champions League. Minimal. KJD men. KJD kacau, KJD juara Parah dunia. KJD. Setelah mecat Maresca langsung drop dia. Karma dia mencat Maresca itu sih menurut Salah gua. itu dia. Malah Andero senior. Oke, dan juga tadi kita lihat Arsenal sudah menutup pesta juaranya ketika bermain di kandang Palace. Itu juga menjadi akhir buat Glasner, akhir juga buat pelatih lainnya kayak Iraola. Terus juga Pep Guardiola bersama Manchester City dan beberapa pemain lain yang juga memutuskan atau kontraknya sudah habis bersama klub-klubnya. Tapi kita ngeliat dulu review season ini dari persaingan juaranya, di mana ternyata mungkin sisa 2-3 match terakhir ketat banget. Tapi ternyata akhirnya sekarang Arsenal bisa finish dengan selisih 7 poin. Waktu season kan kalau kita lihat ternyata ketat banget, sekarang beda 7 poin loh. Ternyata dilihat-lihat ternyata jauh juga secara akhir gitu kan. Enggak, City kan musim ini jelek banget sih. Iya. Tapi kan lo masih yakin, sempat di akhir yakin betul, bakal tancap gas terus kan. Enggak, City yang sejelek ini bisa sampai H-2 menyaingi Arsenal loh. Jadi Arsenal gak hebat-hebat amat juga. Tapi yang terbaik dong. Terkonsisten. Iya, tapi untuk jadi konsisten gak. Justru emang kalau maraton atau liga kan emang menjadi konsisten itu yang paling susah kan. Gue nggak pernah bilang nggak gampang atau enggak. Iya. Cuman caranya untuk gue itu enggak bang. It's not Arsenal. Arsenal luar juara mendominasi main bagus. Itulah kenapa gue dukung Arsenal dari dulu. Bukan hanya menang kayak MU. Tapi kalau dari sisi Kalau MU kan fansnya nggak peduli, yang penting juara kan. enggak, kan waktu ada eranya Ferguson kan sering main jelek Ji. enggak, tapi Ferguson enggak mainnya juga enggak defense, enggak main corner doang. Maksud gua dia mainnya fleksibel tapi atraktif coach. Lo lihat lah crossing. Tapi Arsenal juga main jeleknya 2-3 bulan terakhir ini coach. Di paruh pertama mereka main bagus kok. Kapan dia mereka main jelek enggak juga. Gue enggak, paruh pertama enggak. Mungkin 3 bulan pertama iya. Kan Arsenal tuh selalu gitu. Mereka tuh selalu terslip di Maret, di April. Tapi di tahun dari ini Januari udah mulai kelihatan, udah mulai agak goyang. Tapi tahun ini enggak dong. Setelah kalah lawan City iya sempat ada, dan itu kan momentum yang wajar. Ketika tim ada turunnya itu apa wajarnya? Enggak wajar, karena kalau lu lihat, jangan lihat hanya musim ini. City itu awalnya itu selalu jelek, tapi selalu di musim-musim akhir ngegas. Arsenal selalu fail di musim-musim akhir. Kenapa ya? Mental. Cedera juga. Kagak Cedera mental. selalu. Tapi kalau Arsenal kan semua emang tim mengalami cedera, Glenn. Jangan kardus. Itu dia kenapa Arsenal kan punya kedalaman squad yang lebih baik dibandingkan sebelum. Kita udah sering bahas itu kan. Enggak, bukan itu yang masalah. jadi faktor penentunya, enggak. Yang jadi masalah, siapa yang menyangka Liverpool sehancur itu musim ini? Siapa yang menyangka City sejelek itu? Siapa yang menyangka Chelsea yang juara dunia ngedrop seperti itu? Enggak ada yang nyangka. Tapi lu tahu, gue iseng-iseng cek ya di Opta. Awal musim 2025-26, lo tau Opta prediksi siapa yang juara? Chelsea, apa siapa? City, apa Liverpool? Liverpool. Ya karena dengan pemain mahalnya kan. Iya, Liverpool yang diprediksi juara. Bisa hancur kayak. Ya karena dia juara bertahan sih, memang. Iya, nggak ada yang nyangka karena faktor luck-nya gede lah untuk gue. Tuh City main sehancur itu bisa sampai H-2 mengimbangi Arsenal. Harusnya Arsenal kalau lihat
performa tim-tim yang lain ya, harusnya sebulan yang lalu Arsenal udah juara. Tapi kan kita kan udah pernah sepakat secara kualitas pemain kan memang tidak sebagus itu kan. Exactly. Ya. That's why, tapi kan pada Akhirnya akhirnya lu mengakui. pada akhirnya sistem Arteta itu yang membuat akhirnya Arsenal konsisten dan juga bisa juara. Ketika lu tadi katakan Liverpool mendatangkan pemain-pemain yang mahal, ternyata nggak works juga kan. Betul. Dan itu juga Betul. mungkin saja bisa terjadi ketika Arteta Ini tahun kedua dia udah 7 tahun. Oke. Iya, lu bandingkan dengan Arteta. Nggak boleh lu menafikan itu. Slot tahun pertama juara langsung. Tapi pada akhirnya Zero pemain. Nah, tapi Pep tahun pertama nggak juara coach sama City. Padahal pemain-pemainnya udah mahal 10 bekasannya. pemain lu lihat berapa kali Ya, lu mau banding Pep sama Ya, Arteta iya nggak kan, salah. lu. makanya lo nggak mungkin bandingin Pep sama Arteta dong, karena Pep kan udah pelatih yang bisa dibilang jenius coach. Artinya lo nggak bisa bandingin satu orang sama satu orang lainnya gitu loh. Sebenarnya bukan gue mau bandingin, artinya ini nggak hebat-hebat amat. Dan Pep selalu dapat tim yang udah jadi coach. Nggak. That is Iya. not true. Iyalah. Dia itu rombak timnya loh. Loh, tapi setengahnya dari Aguero, Mulai dari Johan dibuang. Kompani, ya, tapi Iya. backbone-nya ada semua. Iya, cuman dia tetap nge-build juga. Iya setuju, tapi timnya udah pernah juara. Arteta nggak iya. pernah dapat tim juara lah. Menurut gue Betul. itu yang menurut gue membedakan Pep sama Arteta. Di luar memang Pep adalah jenius menurut gue. Lo nggak bisa bandingin. Banget. Ibaratnya lo bandingin Messi, Ronaldo sama pemain-pemain kacrut lain itu Iya. jauh lah. Itu kan yang baru mulai dari belakang. Tapi menurut gue, orang Arteta belajarnya ke Pep Guardiola, lu membandingin. Memang. iya. Nah, menurut gue yang penting adalah progresnya coach. Karena lo bilang mungkin 7 tahun. Lu nggak bisa ngomong ini karena baru pertama kali. Enggak, tapi kan lo harus lihat dari progresnya coach. Lo pernah mengakui, gue inget banget 3 tahun lalu lo bilang permainan terbaik musim itu adalah Arsenal kan. Betul. Justru menurut gue permainan terbaik belum tentu juara, itu menurut gue penting. Ya That kan? is true. I agree. Nah, tapi Sekarang pilihan lu mau juara atau main bagus. Gue dan ini udah berulang-ulang kali. Gue main kayak begini, mending gak usah juara. Coach, tapi kan kita tuh udah pernah main bagus. Gue udah katakan berkali-kali. Arsenal Gue nggak Wenger, peduli. Eranya Arsene Wenger tuh bertahun-tahun kita main bagus, nggak pernah juara. Coach. Gue nggak peduli dengan juara kalau main kayak gini. Gue maunya juara main bagus kayak City, kayak klubnya Liverpool. Tapi- kalau nggak bisa, go for it. Tapi lu lihat dulu secara grafik kan Artetanya sedang naik. 7 tahun naik apa? Glenn 3 kali runner up, apa yang naikin? Lu tadi katakan City itu tim yang kuat, tapi pesaing utamanya Pep Guardiola 3 tahun terakhir Arsenal, coach. sama Liverpool. yang juara Ya, tahun sama- lalu, Arsenal gimana? Sama Liverpool. Tapi kan Arsenal peringkat 2 secara 3 kali beruntun itu bukan hal yang Iya, gampang, coach. tapi harusnya pada saat City jeblok, Arsenal yang naik. Ini enggak, Liverpool malah yang naik. Ini naik. Sekarang Baru naik. tahun ini. Ya, Sekarang pada naik. akhirnya kan juara kan. Ya karena semua kan lagi jelek. Iya, tapi kan lu juga bilang pemain-pemain yang dibeli dia nggak ada pemain bintang. Tapi justru dengan pemain-pemain nggak ada yang bintang, menurut gue ini menunjukkan dia idealismenya akhirnya berbuah hasil coach. Iya, Ya kan? betul. Baru Cuma mau akhirnya. sampai kapan? Nah itu, tapi dengan nggak ada Pep, menurut gue dia masih pole position sebagai tim kuat juga Lu musim kalau depan. lihat MU, lu lihat pencapaian MU 10 match terakhir dibanding Iya. Arsenal 10 match terakhir. Kalah lu kemana-mana Arsenal. Tapi dia nggak main di mana-mana coach. Ya, kan? MU nggak main di betul, mana-mana betul. selain Cuman dasarnya itu udah dapet. Dasar berapa pemain ini yang dibuang sama MU? Yang dibuang itu yang nggak bagus, ya. didatang artinya tim ini akan lebih baik lagi. Ngerti nggak? We'll never know juga coach sebenarnya. Harusnya, We'll never know. harusnya semua tim yang jeblok termasuk si Alonso di Chelsea Ya. akan bebenah. Liverpool akan bebenah. Arteta kalau dia nggak berani, nggak bisa beli pemain bintang, nggak akan kemana-mana. Belum tentu That is the problem dengan Arteta. belum tentu jadi, coach. Tadi lu kan Liverpool lu katakan itu kurang pemain Gini. bintang apa, Ini bukan mahal apa masalah, juga. bukan masalah belum tentu. Ini masalah probabilitas. Iya. Kalau Liverpool tahun ini jelek, bukan Arteta tahun depan jelek lagi. 7 tahun hanya sekali Arteta juara terus semua pada percaya sama Arteta. Kan kocak. Enggak. Hansi Flick Lebih percaya loh bukan- juara. bukan- Enggak, tapi kan lebih patternnya percaya artinya lah, coach. dia nggak turbulensinya nggak gini coach. Kalau lo main saham Iya. kan nggak gini. Artinya 3 tahun beruntun Naik dia kan posisi grafiknya. kedua dan bisa juara. Artinya kalau secara probabilitas kelempar dari peringkat 4 besar juga kayaknya jauh dari probabilitas itu kan. Artinya kestabilan itu ada. Apalagi pemain-pemainnya masih cukup muda gitu. Jadi menurut gua kalau tadi lu sama Glenn sempat janjian di live reaction bilang kelempar dari Liga Champions, menurut gua dasarnya tuh jauh karena probabilitas 4 tahun terakhir tuh dia nggak pernah kelempar karena dia cukup idealis dengan timnya. Beda sama kayak Chelsea. Gue pengen pemain ini datang, akhirnya kayak dulu zaman oleh ada Ronaldo, Sancho datang, akhirnya berubah keseimbangannya. Liverpool, gue nggak tahu apakah itu permintaannya slot apa bukan, tapi menurut gue dengan adanya Isak Ekitike, menurut gue wasting Lihat, lu wasting money 2 lah. tahun lalu pencapaian poinnya lebih banyak daripada musim ini loh. Ya karena persaingannya juga lebih berat coach. Lu lihat aja tim-tim Iya, kecil. betul.
Tim-tim kecil ada di peringkat berapa sekarang? City yang juara kan? Iya, iya. Baru 84 tahun lalu gue nggak tahu berapa, tapi saya kenal itu Liverpool yang juara kan? Iya. Di bawah itu karena Liverpool itu punya dengan 82 poin. Oh. Artinya Arsenal di bawah itu dong, ya kan? Iya. Jadi menurun, dibilang meningkat nggak juga. Tapi emang musim ini menurut gue berat sih. Lo lihat aja Sunderland tim promosi peringkat 7 tuh. Jadi menurut gue Justru menunjukkan bahwa kalau tim-tim kecil ini ke atas bisa, tim besar lagi nggak bagus. Iya, tapi kecuali Arsenal. Tapi salah satu parameter adalah kan lu juga sendiri bilang banyak pemain udah nggak banyak pemain bintang berkualitas betul, kan. iya. Jadi menurut gua gap antara tim besar even City, lu lihat aja transfer City kan nggak banyak pemain bintang yang dia beli kan sebenarnya. Jadi menurut gua gap itulah akhirnya membuat sekarang antara tim papan bawah dan papan atas mendekat. City itu masih punya Haaland dan Nah, itu. dia bisa menjadi pembeda. Setuju, tapi tetap Dan kredit. Liverpool bertahun-tahun punya salah. Gue nggak tahu punya siapa. Nah sekarang udah nggak tahu nih punya siapa kan. Gini, Iya, Coach. iya, iya. Ketika misalkan Haaland off, salah off, lu lihat Liverpool sama City. Ketika Haaland off di City Nggak. nggak menang juga. Bentar. Haaland off sama City off itu baru tahun ini. Oke. Tahun-tahun sebelum tahun pertama Haaland berapa? Musim lalu juga agak lumayan sih dia setengah musim Iya. kan karena Liverpool juara kan. Poin gue adalah lu bergantungan dengan satu pemain itu ada minusnya, Coach. Betul. Tapi lu nggak punya bintang yang bisa membuat berapa kali kita lihat Arsenal kesulitan lawan tim parkir bir. Arsenal itu sering unggulnya 1-0 loh dengan corner kick dengan apa. Untuk gue itu is not good enough. After 7 tahun kalau lu ngadain corner kick untuk gue itu memalukan. Enggak, tapi kan corner kick baru tahun ini sebenarnya benar-benar Iya, kelihatan ya. Justru kan lucu. Kok lu stucknya dengan kreasi lu dengan betapa banyak duit yang lu diberikan, lu ngincernya malah corner kick. Corner kick itu kan jadi salah satu faktor yang dimanfaatkan aja, Coach ya. Dan itu kan sebenarnya sah-sah aja kan. Apa salahnya lu gol? Bukan masalah saat. Nah, ini lu parameter kalau lu ngomong kayak begini artinya whatever caranya yang penting juara. Buat gue ya. Sorry, gue beda. Gue beda. Iya. Gue nonton Arsenal tahun 90-80-an, Glenn. Dari dulu gue udah bilang juara atau enggak itu nomor 2. Yang penting caranya mainnya itu jauh lebih penting. Ya, cuman mungkin yang gue pengen netralisir adalah maksudnya Arsenal sudah bisa menunjukkan main dengan bagus pun di 2 musim sebelumnya pun bagus gitu kan. Artinya kalau lo bilang 2 tahun lalu lebih bagus loh. iya, makanya yang pas Martinelli saga kan. Iya. Menurut gua kalau lo bisa bilang Manchester City pemainnya bisa off semua ya mungkin ini menjadi musim di mana striker-striker Arsenal lagi pada bau, tapi somehow secara tim mereka bisa juara. Itu menurut gua kemenangan buat pelatihnya justru, bukan buat pemain individualnya. Karena dengan pemain-pemain individualnya strikernya justru pada melempem, even Saka melempem. Betul. Tapi timnya bisa menjadi juara tuh Gue hebat. bilang lebih karena faktor lucknya gede aja. Ya, tapi Coach, lu lihat torehan golnya Arsenal itu 71 gol. Beda cuma 6 gol dari Manchester City yang tadi lu katakan. Man City yang lagi jelek musim ini. Kan lu bilang lu semua sepakat di seluruh ini salah satu musim yang terburuk Man City. Come on. Tapi Arsenal bisa memanfaatkan itu. Yang paling jelas Itu pun masih kalah golnya sama City. City 77. lihat pertahanannya. Betul. Lihat pertahanannya. Sekali lagi ini musim yang jelek, Glenn. Musim yang buruk sekali untuk City. Iya, ini Itu pun masih sampai H-2 lo bersaing sama City. Tapi lagi-lagi memang gue melihat bagaimana City, gue selalu bilang ini bisa dibilang City tim terjeleknya City di eranya Pep gitu ya. Cuman jelek banget City musim ini. Cuman menurut gue salah satu yang membuat dia jelek juga mungkin karena faktor beberapa pemain off dan juga cedera. Tapi menurut gue ini menunjukkan betapa kompetitifnya musim ini di mana Liga Inggris itu kita lihat ada Bournemouth di peringkat 6, Aston Villa peringkat 4 lagi, Sunderland peringkat 7. Menunjukkan nyata ya sebilang tim-tim terjeleknya lu punya pemain mahal lo. Marmus itu juga nggak murah. Terus juga siapa Semenyo juga nggak murah. Betul. Kalau lu bicara pemain nggak murah, Liverpool beli 500 juta. Betul. Bukan garansi juga. Setuju. Tapi di sisi lain, kalau Pep udah lama, dia baru meregenerasi kan. Iya. Nah, Slot tuh baru tahun kedua. Tapi yang gue apresiasi lagi dari Arsenal adalah pemain-pemain mahalnya deliver coach, itu yang membedakan. Gitu. Kalau lu mungkin dulu bandinginnya tusuk gigi itu kan main-main di bawah 40 juta, 30 juta kan. Tapi Declan Rice, Havertz ya Timber masalah injury prone aja gitu kan. Havertz enggak. Tapi Havertz setiap kali dia main dia lumayan kontribusi loh coach. Ya mungkin yang kualitasnya beda lah. Gue gak puas sama Havertz. Sama siapa lagi yang dulu Merino juga menurut gue worst gitu. Merino oke lah. Zubimendi mungkin terakhir jelek tapi setengah musim menurut gue worst lah. Iya tapi Zubimendi 60 juta loh.
Ya bagus dong, tapi maksudnya 20 juta kemahalan setengah lagi. musim bagus lah untuk pembelian. Lu kalau bandingin Partey jauh lebih bagus Partey dari mana-mana. Tapi Partey itu cederanya kan Ya. Artinya lebih nggak hadir lagi Ini gitu. Iya. Subimendi itu cukup konsisten loh. Maksudnya sepanjang musim ini mungkin dia off waktu lawan MU kan. Itu salah Iya, satu yang paling kelihatan. Abis itu mulai turun. Abis itu turun. Subiman sih masih oke lah, Iya, iya. so-so lah. Tapi maksud Tapi gua, bukan pemain yang bisa. tapi when it comes untuk beli pemain mahal, pemain-pemainnya tuh berguna gitu, bukan yang flop gitu. Declan Rice, Iya. Timber, Zubimendi tuh oke lah. Sebenarnya kan kata kuncinya Dan Gyökeres kan terakhir-terakhir juga bagus kan. Akhirnya kalau Enggak Lanji please deh. enggak ya dengan harganya jauh Ya, coach. maksudnya- Tapi ternyata kalau Arteta tahu cara makainya, ternyata bisa menjadi striker nomor Lu 9. lawan sebenarnya kan bukan mahal atau enggak, tapi paling sesuai dengan sistem. Lu yang lawan dimiliki di Arteta. Champions League suruh dribbling gak jelas yuk. Kita siaran berapa kali kita kritik masalah itu. Gimana Iya. lu bisa memanfaatkan? Kalau lu bisa memanfaatkan Gyökeres, dia yang top score bukan Haaland. Iya, maksud gua dia baru keluar tuh terakhir setelah mulai banyak crossing kan. Karena disuruh kerja keras lah, Iya. suruh ini itulah. Tapi yang gue lihat adalah berapa kali dia mau mendengar kritikan itu Iya, atau melihat kritikan kalau itu, itu Coach ya Yan. karena dia memang bukan pemain bintang, Dan- bukan pemain top. Dan artinya Arteta juga bukan kepala batu, coach kayak Odegaard akhirnya dicadangin, dia Iya. mulai kombinasi siapa Eze dicoba Iya, dari iya. nomor 10, Ya memang Saka nomor 10. sekarang benchnya lebih dalam, Iya kan? betul. Tapi artinya gak kepala batu juga coach, itu menurut Enggak, gua. gue gak bilang dia kepala batu, cuman caranya untuk gue itu nggak banget untuk jadi juara kayak I don't care juara atau enggak gitu loh. Jadi kalau lu bilang enjoy, gue nggak enjoy. Lu mungkin enjoy karena juara untuk lu itu penting banget. Untuk gue enggak. Penting sih untuk Untuk gue enggak. untuk mentalitas. Untuk gue enggak. Untuk mentalitas timnya penting sih. Enggak. Gue nggak Penting setuju. Menurut gue Liverpool tahun lalu juara buktinya jeblok. Apa pentingnya sekarang gue tanya sama lu? gak ada yang tahu musim depan kan. Exactly. Jadi nggak penting amat dong kalau udah juara. Lu tadi bilang untuk Lu kan- mentalitas penting. Lu kan Sekarang selalu mengkritik Arteta itu gak punya mental juara, nggak punya Memang. pengalaman juara. Dan Memang. Ini merupakan modal buat dia. Arteta Ya. ini Bukan pertama kali dia garansi, sebagai kan? bukan gak, tapi ini akan meningkatkan mentalitas You dia. think? Coach. Nggak percaya gue. Ya sebenarnya emang gak pernah ada Nggak jaminan. percaya gue. Tapi menurut gua yang membedakan Slot sama Arteta adalah mungkin Slot itu bisa juara karena timnya sebenarnya juga udah jadi dari warisan klubnya juga kan. Tapi sebelumnya waktu Nggak juara. Betul, juga. betul. Tapi Jadi lu maksudnya butuh sesuatu juga, ngerti nggak? ya tapi makanya ketika itu ada masalah dengan Slot, tim pemain-pemainnya tuh kayak nggak backup dia. Nah, gue Iya. melihat Arteta itu mungkin kelebihannya adalah dia membangun tim ini dari bawah coach. Jadi mungkin semuanya backup Nah, dia. Waktunya lebih lama. Betul, Kan? betul. Is it fair untuk gue kemarin taping sama Tirta? Iya. Gue tanya, lu pengen slot out nggak? Dia bilang iya, gue. Ya kan kebanyakan fans Liverpool Ya. gitu. Gue tanya sekarang, lu 30 tahun baru dapat, setelah 30 baru dapat 2 trofi lo. Iya, Oke, slot masuk zero pun dikasih tuh. Arteta 1,2 miliar 7 tahun baru sekali trofi, semua mendewakan Arteta. Tahu Tirta bilang apa? Bener juga ya. Iya, Gak fair juga dong. Karena yang membedakan adalah Arteta bangun itu dari bawah coach. Kalau Slot itu kan udah dapat. Tapi 7 tahun my friend, 7 tahun, come on. Iya, tapi 1,2 miliar lo udah keluar. Lu lihat dari 7 tahun itu baru tahun ketiga Declan Rice. yang mahal-mahal tuh baru tahun Tapi ketiga. tahun pertama dengan bukan pemain dia dapat trofi. Itu orang bilang trofinya Arsenal FA Iya. Cup itu. FA Cup. Iya, iya. Iya. Warisan Unai Emery lah Iya. itu timnya Tapi kan kan. lu lihat ruang ganti waktu itu gimana? Ozil-nya berantem, Aubameyang juga sempat. Karena dia nggak bisa ngontrol pemain Itu bintang. dia, That jadi- is the Jadi problem lebih dengan baik dia Arteta. memainkan pemain dia bisa mengontrol ruang ganti itu dan hasilnya jadi maksimal di lapangan. Butuh waktu sih. Menurut gue emang butuh waktu Gue sih. bilang musim ini juara murni karena City yang buapuk tadi bahkan cetak gol lebih baik daripada Arsenal, lagi jelek banget. Tapi musim depan Liverpool jelek banget. Tapi Chelsea apa lagi? Tapi lagi-lagi ya dengan tidak adanya Pep, menurut gue City bukan akan menjadi City yang serem juga. Betul. Menurut gue sih akan beda Harusnya. juga. You Akan never beda know juga. Iya, iya, makanya. Lu nggak tahu juga seperti apa sinergi Maresca dengan City seperti apa. Tapi Dan yang Alonso di Iya. Chelsea seperti apa. Apalagi mereka nggak main Champions kan. Iya, iya. Jadi akan lebih. Gue bilang kalau benar Alonso diberikan apa yang dia inginkan, bangkit lagi tuh Chelsea. ya maksudnya itu dia berikan yang diinginkan itu, dan untuk menseleksinya menurut gue butuh waktu sih. Nah makanya gue bilang kalau nggak ada Pep, Arsenal dan Arteta menurut gue pole position, karena dengan tim yang dia bangun, dengan konsistensi yang Setuju. dia punya, Setuju. gue rasa kayaknya nggak mungkin yang tiba-tiba mental ke peringkat 5 Setuju. gitu ya kan. Kita lihat. Kita lihat makanya Kita ke lihat. depan. Sementara juga ada MU yang dengan Pep yang juga City berpisah. Ini apakah tadi kita membahas prediksi sedikit, apakah kenapa menurut lu Maresca, kan gue sempat bilang kan Romano
bilang Maresca menjadi pole position, lu bilang nggak percaya masih ada Kompany, masih ada siapa kan? Gue gak ngerti juga. Karena belum terbukti sama sekali kan. Iya, tapi menurut gua karena memang Kompany dia udah terbukti. iya, tapi karena dia bukan dari Project City. Kalau Iya. ini kan memang dari Project City si Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Iya. Tapi kalau kita sebagai penonton layar kaca, kita membandingkan anak buahnya Pep, justru Maresca yang paling bawah. Gue bilang Kompany 1, Arteta 2, Maresca bawah. Tapi sekali lagi, ini kan ada banyak hal yang kita nggak bisa ngelihat kan. Iya. Mungkin disitulah mereka lebih percaya. Ya, Justru gue bilang kandidat paling kuat yang paling cocok itu Arteta untuk gantiin untuk City. City ya. Iya. Tapi anjing lo kata-katain out di Arsenal tapi pengennya ke City anjing. Iya, lebih cocok dengan pemain-pemain karena dia udah pernah main di situ kan, udah Iya. tahu filosofinya dan lain-lain, lebih cocok Arteta. Tapi ruang Arsenal gantinya Arteta juga pernah main di Arsenal. Coach, cara filosofi cara ini dia lebih paham juga lah. tapi Pernah jadi kapten tim juga Lu nonton nggak Arteta waktu dia kayak apa dia mainnya? di 2011. Lu nonton nggak? Lu umur berapa? masih anjing. 15. Ya, lu diem aja nggak ngerti apa-apa lu 15 tahun. Enggak, cuman kalau City ini gua nggak tahu apakah nanti di Salah era satu kapten yang paling hancur itu Arteta. Tapi itu salah satu masa transisi sih. itu emang era-era Setelah dibantai 8-2 sama ya sama MU, United kan sama itu. MU. Mertesacker dan lain-lain itu Itu masuk semua. pemain udah pemain sebagai pemain katro. Sebenarnya kalau dibilang jelek nggak juga. Gue nggak bilang dia jelek. Tapi untuk bikin puas jadi it's not enough for me. Ya, menurut gua sih Hanya juara. Whatever cara mainnya yang penting juara. I don't do that gitu. Gue melawan hal kayak gitu. Itu typical fans Wakanda banget, mengalahkan sekali yang penting juara. tapi sebenarnya Gue kalau lawan mahal, hal kayak begitu. tapi sebenarnya kalau mahal segala cara kan juga lu nggak bisa bilang dia cuma menang dari corner. Oh, enggak. Menang dari corner enggak juga. Menang banyak juga dari Tapi game-game I expect much more dari iya. dia. Kenapa lo expect much more? Karena kan CV-nya dia bukan pelatih yang sukses di mana-mana gitu. Masih pelatih bokencur lah ibaratnya. Iya, tapi lu 7 tahun lu Ji. Lu dapat dana begitu banyak. Baru sekarang karena tim-tim yang lain bener bukan jelek lagi, hancur. Baru lu bisa. Itu pun masih kalah cetak gol lawan City. Iya. Tapi gue tetap agak optimis dengan tim ini sih. Ini tim masih muda, coach. Semoga. Gue sih Ini tim bukan kayak Liverpool yang Semoga. udah Semoga. You never know. You never know. Lu bukan paranormal. Makanya di Lu nggak pernah tahu apakah jeblok atau enggak. Makanya di HTS gue bilang sebenarnya diskusi ini relevan di musim depan. ya. Kita akan lihat nih apakah bener apa enggak dia cuma bisa one season wonder atau dia dengan tidak adanya Pep dia bisa kembali menjadi tim yang Gue setuju dengan nggak ada Pepnya harusnya back to back. iya ya. Ini Ini tadi coach ngomong kalau back to back coach akan minta maaf. Ya. Terus kalau nggak masuk Champions League, lu akan bilang Arteta out terus-terusan selama udah setahun. Dililan tuh fans Arsenal tuh ya. Deal ya. Itu akan seru Deal. sih. Karena ini emang menarik apakah Arteta benar-benar bisa juara di saat City lagi jelek-jeleknya. Di saat Dan juga nggak ada Pep. Di saat nggak ada Pep dan juga bisa menjadi back Karena to back. selalu ngomong karena ada Pep dia runner up, karena ada Pep dia. Sekarang nggak ada Pep, mau lihat bisa nggak lu back to back? Ya ini mungkin kalau kayak gini Klopp mau kali balik lagi ya ke gantiin slot karena udah nggak ada Pep. Karena Pep selalu gagal juara karena slot sering gagal juara sorry. Klopp gagal juara karena selama ada Pep di sana kan. Lu tidak bisa meremehkan Maresca juga gitu loh. Benar karena juga sumber dayanya bedanya adalah Chelsea timnya amburadul, nah Maresca di City ini timnya lebih jelas menurut gue dengan manajemen yang lebih Betul. terstruktur lah gitu. Tapi jujur ya, pesaing yang paling gua lihat di musim depan MU sih. Melihat Carrick yang bisa memberikan kestabilan, menjaga konsistensi. Gue Liverpool. Liverpool enggak coach. Liverpool dengan pemain-pemain ini kok lagi tune in, ngeri depannya. Kalau tune in. Gue ngelihat backnya udah habis. Jadi kalau dia harus berbenah cukup banyak kalau menurut gue dari Liverpool ya. Menurut gue butuh satu musim. Kalau kecuali pembeliannya langsung dan bener MU nggak punya banyak duit. Nah itu gue takutnya secara tim sebetulnya udah cukup fondasi nggak bisa lu bilang begitu. Karena kalau Bruno cedera gitu. MU ini tampil sekarang zero beban. Iya benar. Nggak masuk Champions League pun nggak ada yang protes. Iya. Itulah kenapa move mereka. Tahun depan ekspektasi fansnya tinggi. Betul. Bisa nggak? Ini persis apa yang terjadi di zamannya Ole. Iya. Awal-awal. Dan ini yang gue khawatirin. Kalau gue bilang pembelian pemainnya bukan pesaing terbesar itu sekarang Liverpool. Gue masih tetap City sih dengan squad yang sama. Nah, City masih tanda tanya. Tinggal bagaimana Maresca bisa nggak nih betul, ngejaga ruang gantinya. Jadi City nggak gue coret, tapi kita nggak tahu seperti apa.
Ya MU sih. Liverpool dengan gejolak ruang ganti yang begitu terlihat, emang lu Liverpool bisa setelah 2-3 match dipecat. Ya, Atau setelah 2 bulan dipecat. Ya, Habis itu mereka meroket masih bisa juara. Karena kalau gue Liverpool, gue belum melihat gimana mengkombinasikan seorang Isak dan Ekitike itu bareng. Tapi mereka punya pemain berkualitas. Betul. Tapi Nah, memang ini yang bikin agak ngeri ya. nah itu dan PR mereka tuh banyak. Tadi kan Bang Panji Betul. bilang di belakang banyak yang senior. Semua Cadangannya juga jelek banget. semua tim PR-nya banyak kecuali Arsenal. ya Arsenal menurut gue Karena udah paling mereka siap. jeblok banget musim ini. Arsenal udah paling siap untuk menjadi Iya. juara bertahan sih karena timnya udah Makanya jadi. gue setuju harusnya back to back. Kalau back to back lah memang gue salah lihat. Udah gue akuin. Kita lihat bisa nggak back to back? 90% gue yakin nggak bisa. Kita lihat bulan Mei tahun depan. Bulan Mei tahun Iya. depan ya. Bulan Mei tahun depan. Ya tapi kalau peringkat 2 lagi ternyata membuktikan dia Not kualitasnya enough Ji. enggak. Peringkat 2 lagi is not enough untuk gue. Ya tapi kan dia udah dapat ini. Kalau dia juara double winners tahun ini menurut gue dia udah dapetin handicap buat bertahan untuk lebih lama sih. 8 tahun jadi cuma 1 kali juara. Ya Klopp juga 1 kali juara Senang coach. juara UCL, Klopp juga 1 kali juara UCL, 1 kali juara Premier League. Tapi dipuja-puja sama fans Liverpool mau dibikinin patung kan. Terus juga ada MU tadi kita sempat ngebahas MU. Menurut lo PR terbesar MU di posisi mana? Karena Casemiro Banyak. cabut, Semua posisi. ketergantungan Bruno tinggi, Ya, betul. striker nggak ada yang benar-benar tajam. Betul. Gimana? Dan pemilihan Semua pemainnya posisi. sih. Dan pemilihan pemainnya sih. Enggak, Kunya oke. Ya. Si Bemo oke. Sesko juga lumayan sih menurut gua. Nggak separah itu. Ya. Sesko iya, cuman bukan pemain yang Coba lihat MU deh Oke lah kontribusi untuk gol MU bang. Fernandes oke, cuman sisanya ya oke aja ngerti nggak? Ya. Nggak ada pemain top yang bisa mengangkat. Coba bang lihat kontribusi golnya bang. Karena setahu gue tuh dikit-dikit kayaknya nggak ada yang tuh 11-10 kan. Siapa sih? Sesko 11, Mbomo 11, Kunya 10. Not Jadi bad lah. not bad, tapi not good enough juga menurut Not gua good ya enough. kan. Betul, ini bukan tim yang bisa ngangkat MU untuk jadi juara. Iya, jadi memang butuh, makanya gue bilang butuh striker yang benar-benar bisa predator, butuh pengganti Tapi Casemiro. masalahnya striker kayak gitu nggak Susah, ada. itu dia susah makanya. Iya. Sementara ketergantungan sama Bruno-nya juga tinggi. Kalau Bruno cedera kita nggak tahu siapa yang bisa gantiin dia. Iya. Karena selama ini Mason Mount juga tidak bisa. Kalau di Arsenal kan Odegaard nggak ada, banyak yang bisa gantiin gitu. Ada si Eze, Saka dicoba nomor 10, Merino, even Odegaard pun, even Rice pun bisa menjadi pemain yang kadang-kadang nyetak gol juga dari luar kotak penalti. Karena kalau MU ini Bruno benar-benar ketergantungannya sangat tinggi. Backnya gue belum tahu besok tahun depan siapa yang menjadi back utamanya. Bisa De Ligt Maguire, bisa Martinez De Ligt. Itu siapa sih yang ngasih piala? Tahu, gue pikir Ian Wright. Iya, gue pikir juga yang Bright tadi. Ian Wright Tapi bocah anjing. kok kayak Dengan Xabi Alonso, kenapa begitu? Gue baca-baca atletik segala macam, kayaknya pada optimis banget Alonso dengan Chelsea. iya, Tapi menurut tuh nggak dengan, bisa diremehkan. tapi dengan apa pattern manajemennya yang merusak Gini. intervensi tinggi? Dia have money loh. Iya setuju gue. Iya kan? Mungkin kita berandai-andai, mungkin mereka sadar 3 tahun mereka masuk, mereka merusak segalanya Iya. dengan bisnis bla 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 yang berkedok. Ini bukan American football atau Investasi basket pemain muda ya. yang Investasi katrok pemain semua muda. yang nggak bisa. Heeh. Akhirnya nyerah. Oke deh, Alonso, lu gue kasih duit, lu pilih pemain, serah lu yang lu mau jual siapa. Yang penting lu make money untuk gue dan lu bisa jadi jual. Alonso, oke. Kalau itu yang terjadi itu ngeri. Atau bisa juga point of view yang kedua nih, yang karena dia pernah melatih Leverkusen. Jadi ini gue udah bangun squad dengan investasi pemain muda. Gue kasih waktu lu untuk nge-build dari pemain-pemain yang ada ini. Ini kan waktu dan Feeling- kepercayaan. Iya, Nggak, itu. feeling gue dia nggak mau begitu. Karena Alonso adalah pelatih yang diincar oleh banyak klub. Kena Iya. untuk gue random banget dia ke Chelsea. Tapi ya Chelsea menurut gue tetap tim besar coach. Mau gimana pun Iya. juga kan. Maksud gue Gue setuju. buat naikin karirnya dia lagi bagus. Gue gitu. setuju. Ya kan? Itu tapi tidak dengan segala hal. Asumsi dia di approach MU. Kan masih terbuka juga. Nggak mungkin. MU Nggak. kan udah Carrick. Nggak, waktu itu kan belum iya, dihitung. Iya. Ya kan? Iya. Sebulan yang lalu kan belum ada kayak Iya di sih. kontrak. Iya, iya. Coach, Albiala coach. Ah, tai. Odegaard angkat jalan. Asumsi. Siaran dulu. Asumsi. Kita lagi siaran ya. Sekali coach, Glenn. Asumsi. Eh, Dia diincar MU Iya. dan Chelsea. Lu pikir Alonso pilih mana? Chelsea menurut gue. Enggak, gue bilang MU. Karena dengan segala kompleks permasalahannya MU secara pressure Nggak. lebih tinggi coach.
Tapi prestisnya lebih Iya, cuman itu. dia kalau ngeliat dari CV, dari tren pelatih-pelatih besar banyak yang jatuh di MU tuh menurut gua presiden buruk buat Xabi Alonso. Gue nggak yakin karena gue rasa dia yakin dengan kapasitas dia dan feeling gue dia akan bertanya ke MU, oke gue dapat apa? Nah budgetnya juga gak gede dia Iya. kan. Kalau Utangnya itu banyak. terjadi kemungkinan besar ditolak. Iya. Nah di Chelsea diberikan segalanya, itulah kenapa feeling gue dia mau ambil Chelsea. Untuk gue bukan pelatih yang cocok kecuali dia rombak semua, itu yang bikin Chelsea ngeri. Jangan kaget kalau Chelsea ngelangkain Arsenal. Tapi gua gak kaget Kita butuh kalau waktu butuh proses juga sih, Iya. Coach. Tapi gua gak kaget. Nggak tahu, nggak semua pelatih kayak Arteta butuh 7 tahun. Tapi Iya. Xabi di Leverkusen sama Tahun pertama langsung juara loh. Ya di Madrid sebetulnya Tahun juga pertama bagus. langsung juara, geser Bayern Munchen. Enggak. Kayaknya gak tahun pertama deh. Tahun Tahun kedua deh. pertama, kedua enggak. Kan dia masuk. Tahun pertama juara, kedua justru enggak. Oh iya gue lupa. Gue ingetnya masuk di Dan tengah-tengah. geser Munchen yang udah puluhan tahun beruntun juara loh. Lu pikir gampang? Kan dia bukannya masuk tengah-tengah ya tahun pertama ya? Kagak, tahun pertama. Baru tahun keduanya full season tahun dia. kedua dia Gue lupa. itu pun rank 2, rank 3 kalau nggak salah. Gue lupa, gue udah ngikutin tuh yang pas dia tahun kedua yang abis juara tuh gue udah ngikutin tuh karena dia jeblok abis itu kan. Oke itu dia. Sementara Liverpool bersama Arne Slotnya yang kita nggak tahu nih emang sementara dipastikan akan stay. Tapi gue rasa ruang gantinya udah nggak akan membaik sih dengan musim ini pemain-pemainnya kelihatan. Bisa aja setelah 2 bulan dia dipecat. Iya gue juga melihat Bisa banget. sumbunya tuh udah panik menurut gue. Sumbunya udah pendek, but siapa yang nyangka sekarang gue tanya, lu masih inget di awal musim, Iya. 5 match beruntun cedera. Iya. Semua orang pikir musim ini buat Liverpool lagi selesai lo, Iya. iya kan? Iya. Semua bisa berbalik. Tahun depan nggak tahu juga lo. Iya. Semua banyak fans Liverpool coret slot. Nanti 5 match pertama menang, main bagus, bla bla bla, pemainnya semua on form, everybody happy, diem semua itu. That's typical fans Indonesia. Tapi gue agak ragu sih karena bener-bener kehilangan Salah itu musim ini Salah jelek ya. Cuman lu kerasa banget nggak ada Salah, nggak ada Luis Diaz. Itu benar-benar pemain yang kayak dulu Gua setuju. Mane, Sadio Mane. Betul. Nah menurut gue kayak Ekitike, kayak Isak itu levelnya belum sampai ke sana untuk menjadi pemain yang bisa ngangkat selevel itu loh gitu. Karena apalagi Ekitike sama Isak tuh harus membagi peran yang gue nggak tahu apakah dua pemain ini bisa menjadi bisa menjadi pemain yang berbagi peran sebagai dua ujung tombak. Ditambah ada Wirtz juga kan di sana. Jadi gue rasa problemnya Slot masih jauh untuk belum ada Gakpo pemain andalannya yang pasti dipakai mulu walaupun main jelek. Jadi problemnya menurut gue masih banyak lah. Back kiri Kerkes juga apakah bisa menggantikan Robertson dengan lebih bagus? Kipernya juga, back tengahnya juga, Kiper pemain cadangannya juga. Sebetulnya kan Salah, Van Dijk udah turun itu kan udah bisa diantisipasi kan. Iya. Dan dia dapat dana untuk bisa memanfaatkan itu. Cuma kan ya baik lagi ketika lu tadi katakan wewenang pemilihan pemainnya bukan di Arne Slot, Iya. itu juga menjadi pertanyaan Iya. gitu loh. Jadi memang Memang bukan di Arne Slot. Itu dia. Dia komplain sendiri kok. Iya. Jadi memang kalau ngeliat dari segala kesiapannya, ya potensi-potensi ngeri ada. Maresca, walaupun Mareskanya agak meragukan, tapi kita tahu bagaimana City bisa membackup pelatihnya gitu kan. Iya. Xabi Alonso potensial sebagai pelatih, tapi kita nggak pernah tahu apakah manajemen intervensi lagi apa enggak. Slot kita nggak pernah tahu seberapa seberapa bulan bisa bertahan. City lebih solid sih kalau Ya gue kan? bilang. Dan City lebih solid. Dan dari itu semua maka gue bilang ya Arteta dengan Arsenal yang paling siap dari kedalaman squad, dari pelatihnya, dari manajemennya, mereka udah bisa membackup secara kestabilan itu. Jadi kalau sebagai title contender ya Arsenal menurut gue masih pole position lah. Dan secara mental juga udah beda ketika udah juara gini. Itu di atas kertas Ya. teori. Beda lah. Nggak percaya gue. Kita sambil spill dikit tuh dia dari Premier League sudah berakhir. Spurs nggak bisa. Nah itu yang semua kita sayangkan. Spurs Nggak degradasi. Ya Van de Ven nggak bisa diambil murah, Poro nggak bisa diambil murah. Romero, ya kalau depannya tol-tol semua lah, Richarlison, Matistel nggak penting lah itu. West Ham degradasi paling yang pemain yang bisa diambil cuman si siapa? Matheus Fernandes, Summerfield. Semoga ke Arsenal. Udah. Burnley nggak ada pemain bagusnya, Wolverhampton nggak ada Serius? bagusnya. Summerfield lebih bagus dibanding Trossard plus Martinelli jadi satu. Trossard masih oke lah musim ini, Coach. Enggak. Ya Trossard musim ini paling bagus lah dibanding Bagus musim-musim sebelumnya Trossard lah ya. Levelnya oke. But it's not enough. It's not enough. Ya tapi harusnya sih dengan dia juara ini dia bisa membenahi pemain dengan lebih bagus lagi sih. Akhirnya Arteta harus bisa berani beli pemain yang skalanya lebih besar daripada Setuju. sekedar Martinelli, Setuju. Trossard ya. Kita lihat. Kita lihat. Bisa nggak dia beli pemain yang lebih besar? Dan itu dia dari Premier League. Kita sedikit spill dari kemarin kan lu sempat bahas juga coach di Just Talk terkait
skuad-skuad Piala Dunia. Mungkin yang paling aneh ngomongin Premier League ada juga dari Tuchel yang memilih skuad timnas Inggris ini. Gue sampai bikin judul German Scam di timnas Inggris. Tapi pada akhirnya kan kayak dulu Southgate pun juga akhirnya preferensi pelatih itu punya hak spesial lah untuk pelatih timnas Tapi menentukan. gue nggak inget ya. Setahu gue Southgate tidak pernah mengambilkan keputusan sekontroversial ini. Iya sih, ini Iya kan? agak aneh sih. I mean pemain-pemain bintang yang mau suka nggak suka mau gue itu masuk semua gitu loh. Iya. Walaupun secara performance nggak banget, memang secara objektif kan dilihat mau TAA, Inggris di bawah mau De Palmer, mungkin Maguire yang gue pertanyaan Maguire itu sih. sangat layak untuk masuk. Gue gini. Ya, lu tahu yang nama Clarence Seedorf? Menang 3 Champions League dengan 3 klub. Di timnas nggak pernah main bagus. Dan ada sebaliknya. Tapi kalau lu punya pemain berkualitas, walaupun dia main jelek atau apa, bukan berarti dia mainnya nggak bagus di Piala Dunia kan. Ada pemain yang dicadangin, tapi karena dia main berkualitas bagus tetap dibawa. Dan sebaliknya ada yang main bagus, kayak Harry Maguire tetap nggak dibawa. Iya. Parameternya apa? Semua pelatih punya parameter sendiri. Ya. Nggak bisa dibilang. Cuman yang bikin gua aneh, kalau lu bisa manggil Konsa sama Kwanza Iya. yang dari Leverkusen tapi lu drop Maguire, alasannya apa gitu loh? Semua orang bilang, oh ya pelatih lebih ngerti. Betul, mereka lebih ngerti, si Tuchel lebih pintar daripada kita semua lah, Iya, ya kan? iya. Tapi tolong kasih alasannya dong. Kalau iya dong, bener nggak? Ya, Kalau lu alasannya iya karena mereka di bulan September, Oktober, November main bareng terus dan perform, ya kocak aja untuk gue alasan kayak begitu. Tapi Ya. maksudnya dengan jangka periode turnamen cuma 1 bulan kan dia nggak bisa butuh pemain yang harus beradaptasi lagi, coach. Siapa yang adaptasi lagi? Maguire itu udah berapa puluh caps. Makanya gue bilang Maguire sebetulnya layak. Tapi untuk TAA, Cole Palmer kan memang di musim ini. Foden itu udah sering masuk seleksi, mungkin nggak sering main, tapi Yeah. seleksi masuk. Begitu pun juga dengan Palmer. Mereka saling kenal semua, dan kita tahu ini pemain berkualitas. Bahwa mereka lagi jelek, oke. Sekarang gue tanya kembali lagi, kalau lu nggak undang Foden dan Palmer, kenapa lu panggil Henderson? Lebih hancur lagi Henderson. Nah. Gue juga Nggak make sense juga. gue ngerti sih kalau Palmer itu kalau Foden memang di timnas pun gue gak pernah lihat Foden main bagus banget ya di timnas Inggris. Kalau Palmer mungkin kemarin sempat bagus tuh pas dia di si event kemarin. Cuman memang musim ini berantakan. Cuman kenapa Jordan Henderson juga dipanggil itu gue agak kaget Iya. gitu. Kalau lo bilang mungkin dia bilang dia punya leadership, dia punya yang bisa membantu pelatih menyatukan ruang ganti. Artinya selain Henderson berarti pemain-pemain lain parah dong, nggak punya karakter leadership Nggak punya itu kan. leadershipnya, betul. Berarti itu menunjukkan aneh banget dari skuad Inggris sekarang Terus, dengan banyak main senior gitu. Lu bisa panggil John Stones tapi bukan Maguire. Itu gue juga Coba tolong jelaskan yang kalian merasa paling Tuchel. iya gue agak kaget tuh Johnson karena dia di Inggris pun juga nggak begitu signifikan. Kemudian musim ini dia jarang main, banyak cederanya. Ya itu yang menurut gue agak aneh. Jadi ya ini kita lihat nih, karena Tuchel ini kalau gagal total habis dia menurut gue, udah habis gue. Karena benar-benar pemilihannya agak aneh. Kalau Rashford masuk oke lah, karena musim ini kan bersama Barcelona si Rashford lumayan revival lah. Yang gue agak aneh justru Madueke. Karena Iya. Madueke Lu sering kritik Madueke. iya. Justru gue bilang Madueke not bad untuk Arsenal. Iya. Tapi nggak untuk timnas. Betul. Karena dia cadangan kan. Ya. Ada Saka di sana. Terus ada pemain lain yang juga bisa lebih bagus. Tapi ya mungkin katanya faktor mental juara yang bersama Arsenal ini. Pilihannya siapa lagi selain Madueke? Kanan ntar lo. Kanan siapa ya? Gue lupa kanan. Emang Gordon secara nggak quality bisa. pemain juga memang terbatas gak sih, coach? Iya sayap kanan gak banyak ya. Nggak Banyak Saingnya. juga. Tapi sayap kanan emang gak banyak sih. Sayap kanan emang gak banyak bener-bener. MU gak ada sayap kanan. Inggris tim-tim besar gak ada. Isi nggak bisa main di kanan. Nggak Saka, Madueke doang. main kanan. Liverpool gak ada. Gordon kiri ya. Iya Foden Nggak ada Kiri. lagi. Dari secara opsi juga memang emang tipis. gak Kan? banyak. Iya. Emang untuk sayap kanan emang Iya, pilihannya mungkin. gak banyak ya. Untuk Tipis. penggantinya Bukayo Saka, Pak Bowen pun juga degradasi gitu kan. Jadi Iya. emang susah untuk Bowen mendekati. Musim ini jelek Jelek banget gitu. Tapi ya itulah ya pro dan kontra. Kalau siapa Brazil, João Pedro tadi lu bilang ya. João Gila Pedro. sih, Joe Pedro nggak masuk. Tapi Neymar menurut gue layak sih masuk. Enggak. Dibanding Nggak tahu. karena menurut gue Neymar
kebintangan itu perlu sih. Tapi di Liga Brasil dia Iya. Dan Cuman- Neymar yang sekarang bukan Neymar yang jauh. tapi lo harus tahu. Sama kayak Ronaldo sekarang sama Ronaldo jauh banget. Tapi lo harus tahu bagaimana Neymar tuh dipandang sama skuad Brazil sekarang. Iya. sama dengan kayak Ronaldo di MU sama dianggap legend pada akhirnya kan jadi Jeblok Ronaldo, juga, kan? Jeblok iya. juga. Iya. Iya nggak sih? Betul. Ya, cuman Ronaldo di musim itu excellent. Dia bisa nyetak 18 gol loh. Menurut gua nggak gampang untuk pemain tua itu main di Premier League nyetak 17 atau 18 gol. Tapi pada akhirnya jadi masalah juga kan. Ya, itu kan tapi karena Ten Hag sih masalahnya. Sementara kalau Neymar itu menurut gua Ancelotti kayaknya pengen lebih berkompromi sih. Karena kan sama pressure publik ya. Itu Iya, sama publik, bener. Gue bilang ini tipikal Ancelotti. iya dia pengen. Tipikal nomor satu penjilat pelatih paling jago ngejilat itu Enggak. Ancelotti itu. Tapi dia memang kalau misalkan memang ruang ganti lo pengen semuanya ada Neymar, coach. Bukan Menurut gua- ruang ganti, public, Enggak, pressure. cuman ruang gantinya pasti ngelihat Neymar itu kayak sebuah bintang yang Lu pikir dia telepon satu saya Neymar masuk nggak? Kagak. nggak kan dia pasti ngomong dari waktu. Gue bilang ini murni tekanan dari publik. Dia pasti ngomong Brazil. enggak Tapi menurut gua butuh nggak sih untuk mengontrol itu? Karena kalau dia tidak mengakomodir itu akan jadi pressure yang negatif untuk dia Iya. sebelum pertandingan. karena pasti dia ngomong sama Marquinhos. Thiago Silva tuh balik lagi loh, pemain sekaki-kaki Iya. itu kan balik lagi Gak kan. ngerti juga. Karena emang konsep Brazil gitu coach. Pemain mudanya siapa yang lu harapin? Jadi menurut gua emang kualitas menurun iya kan? banget. Jadi menurut Brazil. gua Neymar masih layak Kan karena gue udah kualitas sering Brazil. beling bilang Brazil sekarang banding 20 tahun lalu mah nggak ada upil-upilnya. Hancur lah itu ya. Hancur bener. Mungkin Belanda belum, Prancis menurut gua udah layak emang skuadnya Iya. ya seperti itulah yang memang Nggak ada yang kontroversial lah. Tapi Jerman- tengahnya Prancis kurang-kurang juga loh. Rabiot. Iya. Rabiot. N'Golo Conte dipanggil lagi lo bayangin. Kan ya? Iya. N'Golo Conte dipanggil lagi tapi Karena nggak ada itunya tengahnya nggak juga. ada yang bagus. Iya. Jerman belum ya? Jerman belum rilis ya? Tapi tengahnya jelek. Oke, mereka kebohongan 3 Depannya cetak 4 sih. gol you still win the game. Depannya kayak apa gitu. Depannya ngeri banget. 4 pemain aja. Due, Dembele, Mbappe sama Olise selesai Serem lu. banget sih itu skuadnya. Tuh skuadnya. Backnya sih yang agak-agak ngeri. Saliba. Nggak tengah gue bilang juga jelek. Ya tengah paling parah sih. Chouameni, Cuma ini. Zaire Aduh, Emery, Rabiot. Rabiot, Conte, Manu Kone. Anjing Manu Kone lumayan sih. Kone ini yang di Inggris kan? Yang di Roma. Oh Roma. Manu Kone. Apa lumayannya? Lumayan dia. Strikernya bagus semua kecuali Cherky ini nggak main nih Cherky. iya, tapi bisa jadi nomor 10 juga coach. Barcola Cherky, iya 10 mungkin bisa. 10 dia. Barcola Cherky nggak bakal main. Iya. Mateta apalagi? Turam bisa main jadi pengganti nomor 9 dia. Karena Turam Lu- tajam sih. Nggak usah lu 4 pemain ini digilir. Mateta lagi. Due Dembele, Wah, Olise Mbappe. Dembele jadi false nine ya. Iya. Iya bisa. Udah gitu aja. Iya. Selesai lu. Iya kalau kecuali kalau unggul 3-0, 4-0 baru tuh Mateta masuk, Iya. Turam masuk. Tura masuk, Barcola masuk. Ngeri sih. Tapi Prancis menurut gua kandidat favoritnya menurut gua Ya selalu memang Prancis. gue udah bilang Spanyol ya? Spanyol sama Prancis gua Sama bilang. Portugal enggak? Kagak. Juara Underdog. Juara bertahan? Underdog. Ada juga Argentina. Iya. Lalu juara bertahan loh. Kemarin di Tirta juga gue diminta 4 Empat yang Portugal, Spanyol, Prancis. Prancis. Kalau nggak ketemu masuk final, Iya. 2 ini underdog Argentina mau Portugal. Iya. Tapi ini kan di atas kertas. Iya ya. Siapa tahu Belanda nongol. Wek, cuy anjing. Gue juga nggak percaya. Juga Belanda. Gue juga tidak percaya. Tapi you never know. This is football. Belanda tapi emang berapa kali mainnya nggak bagus tapi ada aja di lu final. waktu lawan Van Marwijk waktu masuk final, Final itu kaget sih gua. emang main bagus. Nggak bagus. Gak ada bagus-bagusnya. Bagus. Lawan Jepang 1-0 itu bagus. golnya Wesley Sneijder yang bolanya Itu miring. pragmatis banget. Secara kualitas Bagus. Bagus. Iya, tapi Kualitas mainnya pemain. jelek. Itu Asli mainnya jelek. bertahan. Bertahan counter, betul. counter. Iya, betul. Nggak total football masih banget. Betul. Dan kita juga apa itu? Makanya habis itu di Piala Eropa kagak lolos, hancur di bawah Van Marwijk juga. kalau Jerman tuh belum rilis squad ya. Oh Neuer masuk lagi Neuer. Masuk Neuer. Gila lu Ter Neuer. Stegen yang nggak masuk. Ya gak pernah main anjing. Neuer masuk lagi. Terus juga siapa ya pemain-pemainnya yang tapi gue Jerman susah sih melihat Jerman sebagai favorit sih. Enggak lah. Skuadnya Jerman sama kayak Belanda, underdog. iya. Tuh Waldemar Anton, Rudiger, Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malik Thiaw. Slotterbeck masih mending. Rudiger sama Jonathan Tah. Dua Tapi Tah kan musim ini sama Tapi Bayern bagus lah. Gak bisa lari men. Iya lambat. Ya Jerman dari dulu emang backnya lambat semua. anjing. Parah.
apa gelandangnya Nadiem Goretzka juga jelek musim ini. Main Karena ya. Jamile Bayer, Havertz, Unda, Voltemade udah good luck aja lu. Kacau sih ini. Jerman taunya bagus ya. Oke itu dia. Kita lihat dari tipis-tipis nih kita sedikit preview Piala Dunia karena juga mulai minggu depan kita udah mulai tipis-tipis juga. Tanggal 12 ya. Ya 12 Juni minggu depan kita mulai preview terakhir UCL sambil kita mulai mengulas tipis-tipis Piala Dunia sambil menunggu endorsan dari brand-brand yang akan masuk ke Offside Duo maupun juga HTS guys. Oke itu dia musim penutup dari Premier League. Serie A masih nunggu sampai malam ini kita belum lihat hasil terakhirnya tapi yang jelas Inter udah juara, Napoli pasti Liga Champions, tinggal nunggu yang Como entar ya. ya di tengah malam ini lihat hasil terakhir apakah Milan, Roma, Como atau Juventus yang masuk UCL dan siapa yang terlempar dari zona Eropa. Ini akan memalukan buat tim-tim besar seperti Milan dan juga Juventus kalau nggak masuk Liga Champions. Spanyol udah gitu-itu aja, nggak peduli gue Spanyol lah. Selain Madrid sama selain Madrid sama Barcelona yang lain nggak penting. Villarreal udah pasti, Atletico udah pasti. Ya 4 tim itu udah pasti. Betis juga udah pasti. Jadi udah nggak penting ini dari La Liga. Jadi tinggal nunggu dari Serie A. Dan ini menjadi akhir dari musim penutup 2025-2026 Offside Duo. Kita ketemu lagi di musim depan, di minggu depan untuk membahas preview final UCL. Minggu depan. Kamis ini ya? Kamis lah. Ini ya. Kita minggu ini udah Preview. UCL ya. Iya preview final UCL minggu ini. Dan minggu depan kita udah mulai preview Piala Dunia. Akhir kata gue Panji Siriono. Thank you Coach Yasin, thank you Glenn. Kita ketemu lagi di preview final UCL hari Kamis. Bye-bye semuanya.